kategori yang cukup murah, cukup menarik. Tunas Baru Lampung. Tunas Baru Lampung itu cukup cukup lebih murah. Tinggal dibandingkan nanti parameternya tadi menggunakan cat komparisi. Ini misalnya call. Nah, tinggal diganti cat komparisinya agri. Jadi itu jawaban yang ketiga. Meaning property finance sudah struktur. Ini bantuannya tinggal diisi aja. Jadi tidak perlu pusing menghitung rumus. Sini semua keluar. Indikator kalau saat ini dibuka itu sell semua. Ini untuk fundamental. Fundamental tinggal dicari. Mau selnya TBLA, AALI, LSIP, GOSCO atau apapun itu tinggal dibuat. Jadi dapat menjadikan acuan. Exit strateginya sama, tapi untuk saat ini bisa dikatakan switching. Jadi untuk beralih tadinya yang sektornya itu tidak bagus, beralih ke sektor yang lebih aman. Itu contohnya kayak agri. Ini tadi kesimpulannya bisa dibaca sendiri, sama aja. Cuman yang kurang dari materi ini rekayasa finansial, misalnya rek isu, tender offer, atau misalnya buyback. Nah, karena untuk membaca kapan recovery-nya itu kita harus tahu bagaimana sentimen positifnya, kapan datangnya, siapa yang bisa melakukannya, itu pun manajer atau pemerintah. Cuman hanya saja untuk 2015 kita akan ada terjadi pemilihan, jadi itu akan sulit menganalisanya. Kalau dulu mungkin 2014, 2012 itu masih ada Pak Eko. Kalau ingat, Pak Eko itu paket ekonomi. Jadi kebijakan 1, kebijakan 2, kebijakan 3 itu akan membantu menahan kejatuhan indeks. What buyback appears free. Nah, buyback ini biasa dilakukan oleh pemerintah, itu terutama saham-saham BUMN. Jadi itu yang akan memompa pasar untuk kembali bergairah. Kapan? Ketika sell off itu. Jadi ketika sudah jenuh jual, otomatis pasar akan kembali recovery. Itu kayak siklus. Jadi itu sudah siklus. Jadi ada turun, ada naik. Jadi mungkin itu jawabannya, sambil dipelajari dan sambil kita kembangkan materinya. Mungkin ada banyak materi yang masih belum mencakup. Nanti akan kita sama-sama pelajari. Semakin naik atau semakin terpapar rupiah, semakin turun indeks. Itu hubungan korelasinya. Kita balik lagi ke materinya, jawaban part kedua. Ketiga, ini komposisi indeks komposit yang lagi turun. Ini waktu dibuat cat di bulan Agustus bulan kemarin, pada saat perhatian ini tinggal dibandingkan antara sektoralnya ketika market bearish maupun bullish. Jadi sekarang belum bisa dikatakan bottom atau sudah di bawah. Ini untuk konsumer. Oh iya, ini semua sektor di bulan Agustus kemarin itu sektornya lagi di bawah semua. Konsumer, mining, arahnya malah ke bawah. Cara MACD-nya sudah turun ke bawah. Jadi sudah agak tinggi. Ini properti. Dari year to date-nya sudah turun ke bawah. Finance itu sudah terkoreksi dari secara year to date-nya sampai dengan awal tahun hingga terakhir. Posisi MACD-nya sudah di bawah. Ini belum koreksi yang akhir-akhir ini terjadi. Ini cat dibuat pada saat bulan Agustus. Oh iya, tadi ada yang nanya, ada nggak yang naik? Ada. Mana nih? Cat yang naik tadi ini Agri pada saat ini dirumuskan untuk B20. B20 itu yang diberitakan di TV-TV. Sentimen biodiesel itu diproduksi oleh minyak kelapa sawit. B20 adalah biodiesel 20% komposisi pemakaian yang harus diterima, harus diproduksi itu ke PLN. Jadi pengembangan energi fosilnya dialihkan ke energi nabati. Nah, ini sentimen positif untuk sektor agri. Untuk agri
tinggal dibuat seperti ini tadi, agree misalnya dibikin AALI, LCF, TBLA. Kalau secara to the point, untuk saat ini TBLA itu masuk kategori yang cukup murah, cukup menarik. Tunas Baru Lampung itu cukup lebih murah, tinggal dibandingkan nanti parameternya tadi menggunakan cat komparisi. Ini misalnya call, nah tinggal diganti cat komparisinya agree. Jadi itu jawaban yang ketiga, meaning property tes. Jadi ini kita belajar untuk membahas melalui video. Ini materi yang dulu kita pernah sampaikan bulan Agustus kalau tidak salah. Waktu itu market di harga di angka sekitar 6.000, itu kita sudah sampaikan sideways, arahnya cuman cenderung untuk bearish. Jadi ketika bearish itu risk lebih besar daripada reward, artinya risiko lebih tinggi karena cenderung pasar terpapar oleh sentimen negatif berupa perang dagang, mata uang, dan lain sebagainya. Jadi ini sekalian untuk menjawab yang kemarin ada yang bertanya di mana posisi pasar sekarang, itu sideways menuju bearish untuk saat ini. Jadi kita langsung ke halaman berikutnya di materi yang bisa diminta sama Didit. Materinya namanya Natur ISG. Ini yang bertanya sekalian tadi tentang parameternya. Pertama, ini kita bikin dulu short index. Ini untuk menyelamatkan paling minim, paling tidak meminimalisasi kerugian. Ini contohnya PTBA, teman-teman bisa mengembangkan sendiri, mau ditambah mau dikurang silakan. Ini contohnya PTBA, Daro, Indi. Kalau mau untuk call, kalau untuk CPO tinggal ditambahkan aja di bawahnya, tinggal di update. Jadi paling tidak ada listnya. Terus balik lagi ke ulang lagi ke cat komparisi itu di Smart, itu tinggal diklik aja, filenya minta secara komprehensif ke Didit. Ini perbandingan rupiah dengan ISG. Jadi ketika indeks mengalami penurunan, GCI Jakarta indeks turun, ini rupiah mengalami kenaikan. Ini waktu kemarin dibuat di posisi 2 Agustus. Oh ya, kemarin di pertengahan Agustus kita mengadakan istilahnya refreshing untuk pelatihannya diadakan di IDX. Jadi semakin naik atau semakin terpapar rupiah, semakin turun indeks, itu hubungan korelasinya. Kita balik lagi ke materinya, jawaban part kedua. Ketiga, ini komposisi indeks komposit yang lagi turun. Ini waktu dibuat cat di bulan Agustus, bulan kemarin, pada saat perhatian ini tinggal dibandingkan antara sektoralnya ketika market bearish maupun bullish. Jadi sekarang belum bisa dikatakan bottom atau sudah di bawah. Ini untuk konsumer. Oh iya, ini semua sektor di bulan Agustus kemarin itu sektornya lagi di bawah semua. Konsumer, mining, arahnya malah ke bawah. Secara MACD-nya sudah turun ke bawah. Jadi sudah agak tinggi. Ini properti dari year to date-nya sudah turun ke bawah. Finance itu sudah terkoreksi dari secara year to date-nya sampai dengan awal tahun hingga terakhir, posisi MACD-nya sudah di bawah. Ini belum koreksi yang akhir-akhir ini terjadi. Ini cat dibuat pada saat bulan Agustus. Oh iya, tadi ada yang nanya, ada nggak yang naik? Ada. Mana nih? Cat yang naik tadi ini agree.
Agri pada saat ini dirumuskan untuk B20. B20 itu yang diberitakan di TV-TV. Sentimen biodiesel itu diproduksi oleh minyak kelapa sawit. B20 adalah biodiesel 20% komposisi pemakaian yang harus diterima, harus diproduksi itu ke PLN. Jadi pengembangan energi fosilnya dialihkan ke energi nabati. Nah, ini sentimen positif untuk sektor agri. Untuk agri tinggal dibuat seperti ini tadi. Agri misalnya dibikin AALI, LCF, TBLA. Kalau secara to the point, untuk saat ini TBLA itu masih kategori yang cukup murah, cukup menarik. Tunas Baru Lampung itu cukup lebih murah, tinggal dibandingkan nanti parameternya tadi menggunakan cat komparisi. Ini misalnya kol, nah tinggal diganti cat komparisinya agri. Jadi itu jawaban yang ketiga. Meaning property finance struktur. Di bantuannya tinggal diisi aja, jadi tidak perlu pusing menghitung rumus. Sini semua keluar. Indikator kalau saat ini dibuka itu sell semua. Ini untuk fundamental tinggal dicari mau selnya TBLA, AALI, LCF, Gosco atau apapun, itu tinggal dibuat. Jadi dapat menjadikan acuan. Exit strateginya sama, tapi untuk saat ini bisa dikatakan switching. Jadi untuk beralih tadinya yang sektornya itu tidak bagus, beralih ke sektor yang lebih aman. Itu contohnya kayak ini tadi, kesimpulannya bisa dibaca sendiri, sama aja. Cuman yang kurang dari materi ini rekayasa finansial, misalnya rek isu, tender offer, atau misalnya buyback. Nah, karena untuk membaca kapan recovery-nya itu kita harus tahu bagaimana sentimen positifnya, kapan datangnya, siapa yang bisa melakukannya, itu manajer atau pemerintah. Cuman hanya saja untuk 2015 kita akan ada terjadi pemilihan, jadi itu akan sulit menganalisanya. Kalau dulu mungkin 2014, 2012 itu masih ada Pak Eko. Kalau ingat, Pak Eko itu paket ekonomi, jadi kebijakan 1, kebijakan 2, kebijakan 3 itu akan membantu menahan kejatuhan indeks. Buat buyback apa seperti ini. Nah, buyback ini biasa dilakukan oleh pemerintah, itu sama saham-saham BUMN. Jadi itu yang akan memompa pasar untuk kembali bergairah. Kapan? Ketika sell off itu, jadi ketika sudah jenuh jual, otomatis pasar akan kembali recovery. Itu kayak risiko. Jadi itu sudah siklus, jadi ada turun ada naik. Jadi mungkin itu jawabannya, sambil dipelajari dan sambil kita kembangkan materinya. Mungkin ada banyak materinya masih belum mencakup, nanti akan kita sama-sama pelajari. Kenapa dikit ya?